Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir.
Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Haleluya, Tuhan Yesus, Kau baik dengan sangat baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di tempat ini Tuhan, di hati-hati kami seperti di surga, ada shalom Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk napas kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan Tuhan untuk bisa beribadah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sebagaimana kami ada. Bahkan hari ini karena anugerah Tuhan kami akan bersyafaat ya Bapa. Karena Tuhanlah yang sanggup untuk membantu menolong kami, buka jalan keluar buat kami, buat bangsa kami negeri Indonesia ini Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang dahsyat untuk negeri kami Indonesia ini. Kemuliaan Tuhan nyata ya Bapa. Hari lepas hari ya Tuhan, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas Indonesia ini. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan. Diberkati tanahnya, diberkati airnya, diberkati semua sumber daya alamnya Bapa berlimpah-limpah. Biarlah pemimpin kami dari wakil presiden Tuhan, Prabowo dan Pak Gibran bersama staf-stafnya ya Bapa, dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah, kami percaya Engkau akan terus memberikan hikmat marifat buat mereka ya Tuhan. Karena mulai ketetapan-ketetapan mereka ya Tuhan, biar keputusan mereka untuk mengelola Indonesia ini, sumber daya alam ini Tuhan, biar dengan takut akan Tuhan, setiap keputusan dan kebijakan mereka Bapa berdasar daripada Tuhan. Makasih Bapa, biarlah kiranya Tuhan roh-Mu Tuhan taruh atas mereka semua Bapa, sehingga mereka Tuhan, kebijakan mereka bukan kepentingan untuk golongan ataupun untuk kepentingan pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa juga Tuhan untuk kota kami ini, di mana kami tinggal, kami tempat, kami bekerja untuk kota kami, kota Depok Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang dahsyat juga ya Tuhan. Kami percaya Bapa, kami katakan Tuhan pada Tuhan bahwa penduduk kota Depok adalah penduduk orang yang benar Tuhan, yang mencintai, mengasihakan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih semakin banyak bilangan-bilangan yang percaya akan Tuhan. Semakin banyak Tuhan yang mencintai, mengasihi Tuhan. Pakai Bapa, pemimpin kami pun di daerah ini Tuhan, dengan takut dan gentar Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang daripada Engkau saja Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau taruh dalam mulut bibir lidah mereka, dalam kebijakan mereka, keputusan mereka yang berasal daripada Engkau. Makasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik buat kami semua. Dan kami percaya Tuhan, ada lawatan Tuhan pun Tuhan menjamah masyarakat penduduk kota Depok ini Bapa. Bukannya Depok saja, Sawangan, Pamulang pun, melalui rayon kami Tuhan, rayon yang Kau percayakan buat kami semua. Rayon 9 Tuhan, urapi rayon 9 Tuhan dengan dahsyat juga ya Bapa, sebagai mercusuar Tuhan untuk di kota Depok. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Engkau berkati juga Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Dari Pak Niko ya Bapa, Gembala Pembina kami, bersama wakil-wakil beliau Tuhan, bersama karyawan-karyawan lain juga ya Tuhan. Tolong hamba-Mu ini Bapa, hikmat akal budi marifat Engkau taruh dalam hati mereka, dalam pemimpin kami, sehingga terselesaikan Tuhan amanat agung-Mu. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, sehingga Pentakosta ketiga terjadi yang dahsyat. Lawatan Tuhan yang terjadi yang dahsyat Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata ya Bapa. Terima kasih, bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai mancanegara, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Engkau baik. Untuk karayon kami juga Tuhan, Pak Yongki Topan Wijoyo, bersama wakil-wakil beliau juga ya Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan yang dari tempat yang maha tinggi, mengurapi hamba-hamba-Mu ini, bersama Tuhan wakil-wakil, bersama gembala-gembala lain pun, bahkan bersama gereja-gereja lain pun Tuhan, untuk memenangkan kota Depok ini, dan amanat agung-Mu terselesaikan ya Tuhan. Makasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kami angkat tangan kami juga untuk Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Riki di tempat ini Tuhan. Bersama Bu Rena ya Tuhan, wakil beliau. Bahkan bersama keluarga dan keluarga besar Tuhan hamba-Mu ini. Tudung perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu. Penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu. Dimanapun hamba berada, dimanapun Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau panggil ya Bapa dalam pelayanan pengembalaan Tuhan. Bahkan dalam keluarga menjadi berkat. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan ya Tuhan. Engkau tahu isi hatinya. Engkau tahu Tuhan, biarlah Bapa kami menyerahkan hamba-Mu ini dalam tangan Tuhan. Pergumulan-pergumulan kami pun Tuhan, kami menyerahkan untuk gereja ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyelesaikan semua ya Bapa. Kau mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Dan Engkau akan berikan tepat waktunya ya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk lebih karib lagi dengan Tuhan. Lebih mengasihakan Tuhan sehingga kami mengerti isi hati Tuhan untuk gereja ini apa-apa. Bahwa lebih tinggi lagi ya Tuhan. Bahwa kami lebih semua pengerja-pengerja-Mu. Bahkan jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk kami lebih mengerti kehendak Tuhan akhir ini ya Tuhan. Makasih Tuhan, generasi-Mu, generasi Yeremia-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pakai mereka dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam dunia pekerjaan mereka. Engkau pakai dengan luar biasa mereka ya Tuhan. Sebagai alat-Mu Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik ya Tuhan. Pun jemaat-Mu yang boleh hadir, kami percaya Bapa, kami semua tempat ini dengan beban berat ya Tuhan, kami percaya Engkau berikan kelepasan. Engkau berikan jalan keluar buat setiap kami. Kami percaya bahwa ada terobosan yang baru, yang Engkau buatnya, Engkau nyatakan untuk kehidupan kami. Kami tak mampu, tapi kami percaya bersama Tuhan kami mampu dan dikuatkan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau yang teguhkan hati kami, untuk kami tetap bersandar kepada Tuhan. Makasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih kami boleh hadir ya Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami, hidup kami dipulihkan, hati kami dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dikenyangkan oleh pujian-pujian menyenangkan hati Tuhan. Dan semakin hari kami semakin Tuhan di hati kami diperbaharui menjadi serupa dengan Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus Engkau ambil alih Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingganya, dan nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiara basyikara batakala ramala palarada laramasa. Kiara basyanda kalara bala balara bala balara. Kami angkat syukur kami Tuhan, karena kesetiaan Tuhan kepada kami. Mari sesaat Bapak Ibu Saudara ucapkan syukur-Mu. Naikkan syukur, naikkan ucapan syukur-Mu. Sesaat Bapak Ibu Saudara bermazmur bagi Tuhan Yesus. Angkat syukur-Mu, angkat sembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada Tuhan sampai hari ini, di bulan ini Tuhan. Itu karena Tuhan setia kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau baik Yesus, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu, kebaikan
Tuhan untuk setiap penderitaan yang kami alami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami tahu semuanya baik buat kami. Supaya kami mengerti ketetapan-Mu lebih lagi. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Mengikut dan mengiring-Mu, itulah kesukaan kami. Itulah kekuatan kami sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjadi kekuatan kami, Kau semangat kami, Kau segala-galanya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa penyembahan, ku bawa hatiku,
menjadi kekuatan kami. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lagi katakan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Amin. Biar itu menjadi kesukaan kami. Lepas semua, Kami lepaskan keinginan-keinginan kami. mengenal kehendaknya di hidupku, Mengiring Yesus mengiring sampai pada masa kesudahannya. itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sembah Tuhan. Kuria rabashanda la rabata kalarana la rabata sanda. Kuria rabashanda la rabata kirana la rabas. Sembah Tuhan Yesus. Hai pengikut-pengikutnya yang setia. Kuria rabashanda la rabata kalarana la rabas. Kuria rabashanda la rabata kalarana la rabala bala raba. Sembah Tuhan. Kuria rabashanda la rabata sanda. Kuria rabala bala rabashanda la rabala. Kami angkat penyembahan kami. Kuria rabashanda la rabala. Angkat suaramu, angkat sembahmu. Sembah dia dengan caramu, Bapak Ibu Saudara.
Yes. Sembah Tuhan Yesus. Wow. Umatmu menyembah Engkau, Allah yang tidak terbatas, Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah. Yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kami. Itulah Engkau Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Lagi katakan, semakin bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, yes Lord, penyembahanku, ku semakin berkurang,
memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Yes, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Kami bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya menghiasi langit bumi, sembah
Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang, Yesus menjawab lebih dari yang, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari naikkan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Selain itu, Dia juga menghibur, menguatkan, memulihkan, dan memberkati murid-muridnya. Dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berjanji, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita murid-muridnya, supaya di tempat di mana Dia berada, kita pun berada. Haleluya! Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu, Dia memberikan amanat agung kepada kita.
yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu, dengan disaksikan para murid, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi, tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata,
bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini Tuhan Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah, dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa
hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tapi ternyata, supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi, kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria, dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya terjadi di antara orang-orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang berada di tahun 2025. Tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Tapi justru di tahun yang seperti ini, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun penuaian jiwa. Tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya. Saya percaya untuk penuaian jiwa yang besar perlu goncangan yang besar. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa.
Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Di dalam pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan, untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, yang pertama tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Yang keempat, juga mengenai Pentakosta ketiga. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Kita juga melihat bahwa dengan media online, terlepas dari kebaikan, keburukannya, pro dan kontra, tidak bisa dipungkiri. Dengan media online terjadi percepatan dalam penyelesaian amanat agung. Kita harus memperhatikan tahun 2033. Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun. Kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan ke sorga, juga peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi hari-hari ini banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang mendapatkan hal yang sama, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka apabila Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, apabila amanat agung selesai, baru setelah itu, waktunya tidak ada yang tahu, Tuhan Yesus datang kembali. Pesan yang kuat hari-hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Mari katakan bersama saya, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Saya mau tanya saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan kedatangan Tuhan? Saudara boleh angkat tangan. Saudara, saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, hidupnya tidak akan sama dengan sebelumnya. Dia akan sungguh-sungguh, dia akan hidup lebih intim dengan Tuhan. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan hari-hari ini. Kita harus seperti yang berdoa, dan tiap hari berdoa. Saya lakukan juga, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Angkat tangan kita, katakan sekali lagi, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Mari berbahasa roh. Oh dia
Jesus, 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 Jesus. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Berkati anak-anakmu semua Tuhan. Kami yang merindukan kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Berkati anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih buat hari-hari ini. Urapi kami, urapi kami. Curahkan pengurapan-Mu. Berikan kami kuasa, kuasa untuk menyelesaikan amanat, kuasa, kuasa untuk menikmati berkat secara materi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau mengasihi kami semua. Bapa, siapakah kami ini? Sehingga Engkau memberkati luar biasa. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kau tuntun, kau bela, kau lindungi. Untuk kau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Bapa, hari-hari ini Engkau mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu. Berikan kami kerinduan. Kerinduan untuk selalu berkata, Maranatha, datanglah segera. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Saudara, Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekarang tundukkan kepala. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Introspeksi. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan. Langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ampuni kami. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima
kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh Jesus, Kau lihat anak-anak-Mu semua Tuhan. Kau mengasihi mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.